A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji beserta syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat. Perkenalkan, nama saya Rafli Kurniawan dari kelas 10 DPIB 1. Di sini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang orang yang lalai terhadap sholatnya. Beberapa nasihat dari para ulama untuk kita semuanya bagi yang masih meninggalkan sholat, yang masih meremehkan ibadah sholat, atau bahkan sampai hari ini masih meninggalkan sholat. Para ulama banyak sekali menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, salat termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang tersebut walau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak mengerjakan salat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali menyampaikan kalimat-kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Apa maksud lalai dari salatnya? Dia udah salat tetapi salatnya asal-asalan. Orang yang salatnya tidak khusyuk. Orang yang salatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang salatnya buru-buru tidak sesuai rukun. Orang yang salatnya enggak benar berwudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah salat. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, wa iza qamu ila shalah qamu kussalah. Artinya, jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan keadaan kussalah, bermalas-malasan. Mungkin kita salat, apakah salat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, di antara waktu 15 menit selesai, 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahur walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Seandainya kita termasuk orang yang lalai dan bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Rabb-nya. Sehingga kita meninggalkan salat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan meminta pertolongan dari Allah ketika kita butuh sementara? Ketika kita nggak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu akan menolong kita? Begitu juga kita dengan Allah. Seandainya hubungan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah?
Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan kita dengan Allah. Satu-satunya kata ulama untuk memperbaiki ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-shalah. Salatlah. Seandainya orang itu meninggalkan salat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan oleh kaum muslimin. Seandainya salat kita benar, maka yang lain akan Allah perbaiki. Seandainya salat kita itu rusak, maka yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Salatlah. Apapun yang terjadi, apapun kerjaan kita tidak boleh meninggalkan salat. Kita boleh enggak bayar haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak bayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau enggak mampu dengan diqadha atau bayar fidyah, tetapi kita tidak boleh meninggalkan salat. Buraidah bin Husayb al-Aslami berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-hadul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Artinya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.